Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi ummatil mu'minin wa ba'd. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita insyaallah akan melanjutkan ngaji bareng kita tentang kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, karya fenomenal, karya agung Imam Al-Ghazali. Sebelum kita melanjutkan bahasan kita, kajian kita, mari sama-sama kita berdoa agar kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Nafa'ana Allah bi ulumihi bi ghazarati ulumihi wa bukhurati ibadihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa sekalian, kita masih mempelajari bersama hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Kita akan baca bersama ya. Ini masih tentang fadilah at-ta'lim wa ta'allum. Jadi keutamaan mengajar dan belajar. Apa kata beliau? Lanjutan dari hadis. Wa huwal anisu fil wahdah. Ilmu itu menjadi sahabat kita saat kita sendiri, saat kita dalam keadaan sendirian. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesendirian, keadaan kesendirian itu menjadi salah satu pintu bagi setan untuk mengganggu seseorang, untuk membisikkan bisikan-bisikan yang menyesatkan bagi seseorang. Makanya saat ilmu itu bersama kita, maka kita tidak sendirian. Kita ditemani oleh ilmu tersebut. Kita mempunyai sahabat dalam kesendirian, yaitu ilmu itu. Orang yang berilmu saat dia sendiri, maka dia akan mengaji ulang, membahas ulang, mengkaji ulang ilmu-ilmu yang ia dapatkan. Tidak ada waktu yang terbuang. Sahabat sekalian bisa mempelajari sejarah banyak kitab-kitab besar itu lahir dari kesendirian seorang ulama. Seperti tafsirnya Buya Hamka lahir saat Buya Hamka di penjara. Tafsir Al-Mannar lahir saat pengarangnya dalam penjara. Jadi orang yang berilmu justru dia lebih produktif dalam kesendiriannya. Beda dengan orang yang tidak punya ilmu atau sedikit ilmu dalam keadaan kesendirian. Orang yang sedikit ilmunya ketika sendiri, maka pikirannya cenderung negatif, tidak bisa memikirkan hal-hal yang positif. Tapi orang yang berilmu dalam kesendiriannya, dia justru mengasah ilmunya, mengkaji ulang ilmunya, membahas ulang ilmunya, sehingga akan menghasilkan energi positif, menghasilkan produk-produk positif dalam kesendiriannya itu. Maka ilmu menjadi sahabat, ilmu menjadi kawan saat orang dalam kesendirian. Kemudian apa kata beliau?
Wasahibu fil khalwah, saat orang itu bertahanus, menjauhkan diri dari keramaian, menyendiri, merenungi dirinya sendiri, maka ilmu juga menjadi temannya, ilmu menjadi sahabatnya. Bekalnya, ilmu yang ia miliki itu menjadi bekal yang sungguh luar biasa. Makanya orang yang mempunyai ilmu tidak pernah merasa kesendirian. Dia selalu merasa ramai. Dia selalu merasa di tengah keramaian ilmu yang ia miliki. Dalam kesendiriannya, ilham-ilham, petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang kepadanya dan memberi manfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Maka subhanallah, itulah ilmu. Wad dalilu 'ala sarra'i wad dharra. Ilmu juga menjadi petunjuk saat seseorang dalam kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan, atau dalam keadaan yang sebaliknya, dalam keadaan kesusahan, kesedihan, kekurangan, ilmu menjadi petunjuk baginya. Ilmu menjadi pengarah baginya. Orang-orang yang mempunyai ilmu saat dalam bahagia, dia tidak berlebihan. Dia tidak melampaui batas dalam kebahagiaannya. Orang yang berilmu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan dalam bentuk harta, dia akan bersedekah, dia akan berwakaf, dia akan berzakat mal dan seterusnya. Dia akan bisa mengarahkan dan memakai apa yang ia miliki dari kebahagiaannya itu untuk kepentingan Allah dan agamanya. Maka ini juga salah satu yang pernah Rasulullah SAW mengatakan, orang yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan rizki, kemudian dia menggunakan rizkinya untuk jalan Allah, orang-orang yang seperti ini boleh diirikan. Boleh kita iri, ingin menjadi seperti dia. Kalau diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki yang banyak, kita ingin bersedekah, berjihad dengan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus bagaimana kalau seandainya kita dalam keadaan kesusahan, kesempitan, kekurangan, ilmu juga yang akan menjadi petunjuknya. Orang yang susah materi, dengan ilmu dia bisa bersabar. Orang yang hatinya lagi sedih, dengan ilmu dia juga bisa meredam kesedihannya itu. Dia bisa memanage hatinya, dia bisa memanage, mengatur pikirannya sehingga tidak akan terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu menjadi alat bagi seseorang, ilmu menjadi pengarah bagi seseorang saat dia dalam keadaan senang ataupun susah. Banyak contoh-contoh orang yang dalam keadaan senang, bahagia, dengan ilmu menyebarkan manfaat bagi sesama. Walaupun tidak sedikit juga orang yang tidak berilmu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan yang lebih, keuangan yang lebih, tapi justru terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Wa na'udzubillah min dzalik. Banyak juga contoh-contoh yang kita ketahui, orang yang dalam keadaan kesusahan, dalam kesusahannya itu dia bersabar, justru itu menjadi kunci
pendorong baginya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak sedikit juga orang yang dalam kesusahan justru menjadi tambah jauh dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu pintu-pintu surga itu banyak. Ada pintu, salah satu pintu yaitu pintu kesusahan. Pintu yang dikhususkan bagi mereka-mereka yang di dunia selalu dalam kesusahan. Maka banyak orang-orang yang senang di dunia saat mengetahui ini ingin kembali lagi ke dunia dalam keadaan susah. Sahabat pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dalam sabda Rasulullah ini yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal ini, kita lanjutkan, wal waziru indal akhilla, orang-orang dekat kita, sahabat-sahabat kita, keluarga-keluarga inti kita akan menjadi orang yang ingin selalu dekat dengan kita saat kita berilmu. Sehingga keluarga-keluarga kita itu merasa seakan-akan orang yang berilmu itu menjadi pemimpin bagi mereka. Orang yang berilmu menjadi idola dalam keluarganya. Maka subhanallah, sungguh besar fadilah ilmu bagi orang yang memilikinya. Maka jangan pernah putus asa untuk selalu menuntut ilmu dimanapun berada, dalam keadaan apapun, kepada siapapun dan kepada apapun. Sekali lagi, menuntut ilmu tidak terbatas pada bangku-bangku sekolah, bangku-bangku perkuliahan, tetapi menuntut ilmu semesternya dari Buayan sampai Liambah. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga memberi manfaat bagi kita semuanya, dapat kita fahami dan kemudian kita amalkan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa sekalian, kita berjumpa lagi pada episode selanjutnya. Tetap kami berharap sahabat sekalian membantu perkembangan daripada channel kami ini, Reno Ar-Rawi YouTube channel, sehingga dapat memberi manfaat lebih luas lagi, menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Maka mari kita dukung dengan cara like, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe bagi siapapun yang baru bertemu dan berjumpa dengan channel kita tercinta ini. Sampai berjumpa pada video-video dan kesempatan selanjutnya. Wallahu yahdina ila daris salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.